Kobaran api dengan cepat melahap belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios dan warga panik, berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, api berhasil dilokalisir agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Saya lagi mainin ini, tiba-tiba Bu Haji lagi teriak, "Iwat, tolong, api gede, api gede." Saya lari, saya tarik Bu Haji keluar, merembet, saya langsung siramin. Itu dari mana, Pak? Dari tabung gas. Tabung gas lagi nggak? Merembes. Lagi masak atau lagi apa? Hah? Lagi masak atau lagi apa? Ya. Lagi masak atau lagi apa? Dia mungkin lagi mau masak atau mau manasin. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara agar dikembalikan ke pemerintahan Aceh. Pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih menuai kritikan dari masyarakat Aceh. Salah satunya datang dari DPR Aceh yang meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji ulang terkait keputusannya tersebut. Sementara terkait pernyataan Mendagri agar menggugat ke PT UN, pihak DPR Aceh masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti. Itu kan ya salah satu ruang, ya salah satu solusi. Nah inilah kita kaji, ya kita telaah dulu. Ya, nah apakah kita memang ya nanti dari dokumen, dari bukti, ya nah itu memang sudah cukup kuat, nah sehingga memang pantas dan wajar. Yaitu kita ya langkah-langkah terakhir lah, kalau bisa ya karena dengan komunikasi ya selesai ya balik itu ke kita, ya saya kira nggak sampai ke sana. Ini kan masih ada tahapan-tahapannya. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak gas dan bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan juga legal. Nah, dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan gitu, cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 2025 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera menerbitkan izin tambang untuk UMKM. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan selama ini pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Sementara Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. UMKM bakal menggait investor? Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah, itu tadi semangatnya adalah. Maman menambahkan kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Ibrahim Arif, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kamis pagi. Ditemani kuasa hukumnya, ia datang lengkap dengan membawa sejumlah dokumen untuk diserahkan penyidik. Ada dokumen yang dibawa, Mas? Udah siap, kita bawa dokumen kok. Ya, kita akan serahkan nanti ke tim penyidik ya. Itu dokumen yang diminta sama penyidik atau bisa diterima segera? Iya, yang tupoksinya aja. Tupoksi, tidak lebih dari situ. Kejagung Tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022. Sementara dari 3 staf khusus Nadiem, 2 telah memenuhi panggilan dan 1 staf khusus lainnya akan dipanggil pekan depan. Nah, dari 3 yang sudah dipanggil dan diperiksa, baru 2 yang memenuhi pemanggilan, dan 1 orang lagi kan baru dijadwal di tanggal 17 yang akan datang. Nah, saya kira nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya dan pihak-pihak mana yang akan dipanggil oleh penyidik. Itu sangat tergantung ya bagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap baik 3 orang staf sus ini maupun pihak-pihak yang sudah diperiksa ya. Dalam prosesnya, penyidik Kejagung telah menggeledah apartemen dan tempat tinggal 3 staf sus, termasuk Ibrahim Arif di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat pamerkan berbagai inovasi hasil penelitian dan pengembangan dari satuan jajaran TNI Angkatan Darat dalam ajang Indo Defense 2025 Expo dan Forum yang merupakan pameran alutsista yang diikuti 42 negara. Berbagai alutsista dipamerkan di dalam dan luar ruangan G-Expo Kemayoran, Jakarta.
mulai dari produk teknologi militer dan non-militer yang akan mendukung tugas pasukan di medan tempur maupun operasi serang. Pameran Indo Defense Expo dan Forum diikuti oleh 1.180 peserta dan perwakilan dari 42 negara sahabat, meliputi 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Beberapa alat utama sistem pertahanan atau alutsista unggulan yang dipamerkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta sore tadi. Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan, salah satunya dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Hari ini berdasarkan penghematan yang kita lakukan akibat pekerjaan menteri-menteri, saya bisa datang ke hakim dan saya penuhi janji saya akan menaikkan gaji-gaji hakim dan kita putuskan gaji-gaji hakim kita yang paling junior naiknya itu di atas 200%, mendekati 280%. Ini kita terus. Kemarin saya resmikan kampus baru Universitas Pertahanan yang menghasilkan insinyur-insinyur, dokter-dokter muda-muda, brilian-brilian untuk bangsa dan negara. Dan sebentar lagi kita akan buka sekolah-sekolah, kampus-kampus baru. Kita bekerja terus untuk rakyat. Ya, jadi saya melihat bahwa saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim hampir 3 kali lipat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi
sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung selidiki dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Proyek tersebut dinilai tertutup, mahal, dan tak efisien untuk daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 3 mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam tim teknologi yang ikut merancang kebijakan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi saat pandemi COVID-19. Selain menelusuri peran para staf khusus, penyidik juga berfokus pada bukti elektronik berupa rekaman percakapan yang diduga menunjukkan adanya pembahasan internal menyoal proses pengadaan tersebut. Kejagung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop ini setelah mengendus ada kong-kali-kong atau pemufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis pengadaan di Kementerian Pendidikan untuk membuat kajian yang mengunggulkan laptop Chromebook. Kejaksaan mencatat total anggaran pengadaan sejuta laptop Chromebook ini mencapai angka 9,9 triliun rupiah yang bersumber dari dana satuan pendidikan dan dana alokasi khusus. Hingga saat ini tim penyidik masih menelusuri siapa pengguna anggaran dan pengelola proyek pengadaan laptop Chromebook dengan memeriksa lebih dari 20 saksi. Kejaksaan menaikkan status perkara ini ke penyidikan umum sejak 20 Mei 2025. Penyidik juga masih mencari tahu pihak yang pertama kali merekomendasikan laptop Chromebook dalam proyek ini sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nadiem Makarim sendiri telah membantah terjadi perubahan kajian. Nadiem menyatakan kajian pertama dan kedua memiliki tujuan yang berbeda. Kajian pertama bertujuan untuk penggunaan di daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Sementara kajian kedua ditujukan untuk penggunaan di daerah yang sudah memiliki jaringan internet yang baik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya karena para koruptor dan maling yang mencuri uang negara kerap lolos di tingkat pengadilan. Prabowo menyebut percuma memiliki polisi dan tentara yang hebat jika hakimnya goyah. Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan,
mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Berikut daftarnya. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti di stadion. Sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok, tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Ya, pemirsa, merokok sembarangan di Jakarta akan dikenakan denda hingga ratusan ribu rupiah. Dan berikut tanggapan warga terkait aturan baru ini. Oke, Kak, saya sangat setuju untuk peraturan KTL kawasan tanpa merokok ditetapkan di Jakarta dan dikenakan denda itu. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidak merokok itu sangat terganggu dengan polusi perokok itu sendiri. Kita tahu semua bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk kanker dan penyakit lainnya. Ya, bagus lah untuk buat anak-anak, buat yang orang ibu hamil apa ini dewasa semua. Kayak di Singapura, rokok tidak bisa sembarangan. Itu sangat bagus sekali karena merokok itu kalau yang tidak merokok kena paparan daripada ngerokok itu sendiri. Kalau menurut saya sih saya setuju sekali ya, dan saya pun juga tidak merokok selama ini gitu. Karena menurut pengalaman saya ya, saya kan biasa naik motor ke sini. Kadang orang naik motor itu sambil merokok juga kayak gitu loh, dan buang sembarangan. Kadang belum buang pun dia kena abu yang percikan apinya itu loh Kak, itu sangat mengganggu kita gitu, kadang kena mata kayak gitu. Pemirsa, ayah kandung penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online.
Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepulungan, Kecamatan Serono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Nek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia bermain judi online? Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana, Dan? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang gugatan ijazah SMA Jokowi dengan Jokowi sebagai tergugat. Majelis Hakim menolak permohonan intervensi dan memerintahkan pihak penggugat serta tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang gugatan perdata soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi dengan agenda putusan sela. Majelis Hakim menolak permohonan intervensi, kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Gugatan intervensi diajukan teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo Angkatan 1980. Sedangkan gugatan utama dilayangkan Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok bernama Tipu UGM terhadap sejumlah pihak. Pihak tergugat dalam kasus ini yakni Jokowi, Komisi Pemilihan Umum Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sementara ahli forensik digital Rismon Sianipar juga datang ke kantor Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah. Rismon memenuhi undangan dari penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik. Rismon berharap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Solo memberikan kesempatan padanya untuk membuktikan kajian ilmiah terkait ijazah Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. TNI Angkatan Darat pamerkan berbagai inovasi hasil penelitian dan pengembangan dari satuan jajaran TNI Angkatan Darat dalam ajang Indodefense 2025 Expo dan Forum yang merupakan pameran alutsista yang diikuti 42 negara. Berbagai alutsista dipamerkan di dalam dan luar ruangan J-Expo Kemayoran Jakarta, mulai dari produk teknologi militer dan non-militer yang akan mendukung tugas pasukan di medan tempur maupun operasi serang. Pameran Indodefense Expo dan Forum diikuti oleh 1.180 peserta dan perwakilan dari 42 negara sahabat, meliputi 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Dalam gelaran ini, alat utama sistem pertahanan atau alutsista unggulan turut dipamerkan. Pemirsa, program Idul Adha Fest 2025 turut disukseskan seluruh kader Partai Perindo di berbagai daerah. Di Jakarta, anggota DPRD DKI dari Partai Perindo Dina Masyusin berkurban 1 ekor sapi. Sementara di Kabupaten Kerom, Papua, anggota DPRD Iwan Siswanto juga menyalurkan 1 ekor sapi kurban. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin menyalurkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi kepada warga RT 08 RW 11 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 9 ini juga menyalurkan masing-masing 1 ekor sapi ke 7 titik lain di Kelurahan Rawabuaya. Penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari program Partai Perindo, Idul Adha Fest Sejuta Kantong Kebahagiaan. Dari anggota Dewan dari DPRD Partai Perindo memberikan kurban itu sekitar ada di 7 titik yang notabene hari ini kita sama-sama serentak disembelih bersama. Ya alhamdulillah kami atas nama seluruh warga RT 08 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Dinama Yusin yang telah peduli untuk warga kami di lingkungan RT 08 ini. Penyaluran hewan kurban juga dilakukan anggota DPRD Kabupaten Kerom dari Partai Perindo, Iwan Siswanto, kepada pengurus Masjid Nurul Taqwa Arso 3 di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Mudah-mudahan bantuan atau hewan kurban tadi dapat disalurkan kepada masyarakat sekitar masjid ini dan bermanfaat buat kita semua serta memberkahi buat kita sekalian. Partai Perindo berharap melalui semangat berkurban ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan.